Aksi saling dorong mahasiswa dan aparat terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat saat aksi demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan meminta DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang berlanjut pada hari ini. Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada terus berlanjut di berbagai daerah Indonesia, memunculkan ketegangan antara peserta aksi dan aparat kepolisian. Demonstrasi ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan meminta DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap kontroversial. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ketegangan meningkat saat mahasiswa berusaha memaksa masuk ke gedung DPRD NTB. Terjadi aksi saling dorong antara ratusan mahasiswa dan aparat dari Polres Kota Mataram serta Polda NTB. Kericuhan ini melibatkan beberapa kali bentrokan, namun situasi mulai mereda setelah beberapa saat. Peserta aksi dari seluruh NTB tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan benar dan meminta agar pendaftaran calon kepala daerah tidak terpengaruh oleh intervensi politik, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Di Sulawesi Tengah, situasi serupa terjadi di depan kantor DPRD. Mahasiswa yang berunjuk rasa terlibat bentrokan dengan pihak kepolisian yang berusaha mengendalikan situasi. Untuk membubarkan massa yang mulai tidak terkendali, aparat kepolisian mengerahkan mobil water cannon. Aksi ini menambah ketegangan di wilayah tersebut, menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh para demonstran dan aparat. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, aksi demonstrasi juga berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur. Pendemo yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa DPR RI mungkin akan secara mendadak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah yang dicapwalkan berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Peserta aksi menuntut kepastian bahwa revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan dan bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah berlangsung transparan tanpa adanya intervensi. Harus paham dan sadar bahwasanya meskipun itu ada pemberitaan, tapi kita juga sama-sama melihat itu hanyalah sebuah statement. Jadi ketika memang itu belum ada rilis resmi atau rapat resmi dari DPR, itu otomatis bisa jadi banyak kemungkinan, termasuk manuver-manuver politik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Apalagi PKPU itu belum disesuaikan di putusan MK, maka masih bisa berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Para demonstran di berbagai daerah menuntut agar putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-Undang Pilkada benar-benar diterapkan tanpa campur tangan politik. Mereka khawatir jika revisi Undang-Undang Pilkada disahkan secara tiba-tiba akan berdampak negatif pada proses pendaftaran dan pemilihan calon kepala daerah yang akan datang. Tim Liputan BITV melaporkan.